Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para kiai, para ajengan, para asatidah anu dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama, bisa bersilah ukhuwah, bisa bersilaturahmi atau silaturahim. Silaturahmi benar, silaturahim juga benar. Itu cara membacanya ada dua, silaturahim, silaturahmi. Menurut Imam Qurtubi, ar-rahim itu ada dua, satu rahim khassah, dua rahim ammah. Rahim yang khusus yaitu persaudaraan karena nasab. Siapa saja yang tersambung dengan nasabnya kepada kita, dia adalah rahim kita. Kita diperintahkan untuk menyambungkan persaudaraan, menyambungkan hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan dengan mereka. Itu silaturahim yang khusus yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Syawal ini. Anu biasa dilaksanakan ke umat Islam di sasi Syawal, silaturahim anu bersifat khosoh, karib dan kerabat yang dekat terutama. Yang kedua ada rahim yang ammah, disebut dengan rahimuddin, rahim karena agama. Rahim karena agama, siapa saja yang terhubung dengan kita karena agama, karena akidah, itu adalah saudara kita. Kita pun diperintahkan untuk menyambungkan hubungan dengan mereka, menyambungkan hubungan dengan kaum muslimin, menyambungkan hubungan dengan saudara-saudara kita seagama, meski tidak satu bahasa, meski tidak satu bangsa, meski berbeda ras, tapi karena mereka disatukan oleh Allah dengan kita dalam satu agama, maka mereka adalah saudara kita. Inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Atau di dalam firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesungguhnya kaum muslimin itu adalah ikhwah. Mereka adalah persaudaraan, bahkan persaudaraan karena agama ini lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Persaudaraan karena nasab, silaturahim karena nasab bisa gugur dengan mendahulukan silaturahmi karena agama. Nabi Nuh alaihi salam sangat terpukul dengan anaknya yang memilih jalan yang berbeda dengan Nabi Nuh alaihi salam, yang memilih jalan yang berbeda, tidak mau ikut ke perahu yang telah dibuat oleh Nabi Nuh atas perintah Allah untuk menyelamatkan dari bencana yang direncanakan oleh Allah, banjir bandang itu. Dia memilih untuk berada, untuk melindungi dirinya ke ketinggian, ke puncak gunung. Saat itu terpaut jauh, terpisah jauh secara tempat dengan Nabi Nuh alaihi salam, sampai Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya kam ma'ana, wahai anakku, mari naik bersama dengan kami, mari naik bersama dengan bapak. Tapi Nabi Kan'an mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Tidak wahai bapak, aku akan berlindung ke gunung, gunung itu akan bisa melindungiku dari air. Tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Bersedihlah Nabi Nuh, sehingga kemudian Nabi Nuh terpuruk. Kemudian Allah mengatakan, ya Nuh innahu laisa min ahlik,
innahu amalun ghairu shalih. Sesungguhnya anakmu itu bukan lagi ahlimu, keluargamu, dia beramal dengan amalun ghairu shalih, dengan amal yang tidak salih. Terputuslah persaudaraan, hubungan nasab Nabi Nuh dengan anaknya, karena anaknya memilih jalan yang berbeda dengan bapaknya. Jadi persaudaraan karena agama ini wajib untuk disambungkan. Karena itu yang dimaksud dengan alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang-orang yang menyambungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan menurut para ulama. Maknanya bukan hanya silaturahim kepada nasab saja. Iman, hubungan keimanan kita dengan sesama kaum muslimin pun harus disambungkan, bahkan lebih wajib. Gitu, lebih wajib. Kalau rahim itu dikatakan ar-rahim mu'allakun bil arsy. Rahim itu tergantung di aras, dan rahim mengatakan man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Siapa yang menyambungkan hubungan denganku, maka Allah akan menyambungkan hubungan dengannya. Allah akan menyambungkan hubungan dengannya dengan apa? Dengan menurunkan rahmatnya. Siapa yang memutus hubungan denganku, qata'ahullah, Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Artinya Allah akan memutuskan rahmat dari orang itu. Siapa rahim yang harus disambungkan itu? Satu, tadi kata Imam Qurtubi, ada rahim khassah. Yang kedua ada rahim ammah, yaitu rahimuddin. Ada seks rahimuddin gitu. Rahimuddin, rahim karena agama gitu. Nah, kita berdakwah, kita ngicirik apa, para ulama berdakwah rangka menyambungkan rahim yang bersifat umum. Salah satu menyambungkan rahim agar silah, agar hubungan antara kita dengan kaum muslimin betul-betul tersambung, tidak seperti sekarang. Banyak roamingnya sekarang ini, banyak roaming, nanti nggak akan ada roaming, akan tersambung supaya semua negeri umat Islam itu nanti menjadi satu kesatuan, menjadi satu negeri. Sekarang kita semua pergi ke Malaysia padahal berdekatan, sudah luar negeri. Pergi ke Singapura sudah luar negeri. Padahal dulu antara Indonesia dan Arab satu negeri, antara Turki dan Arab satu negeri. Sekarang harus ada visa, harus ada paspor, harus ada visa, harus ada izin tinggal. Bahkan sekarang banyak ulama-ulama yang tidak bisa tinggal di Makkah dan di Madinah karena biaya untuk tinggalnya sangat besar, pajak kepalanya sangat besar. Karena itu sekarang ini banyak ulama-ulama seperti Syekh Yahya Al-Ghautsani itu mereka lebih memilih untuk tinggal di Turki daripada tinggal di Arab, karena di Arab berat, ada pajak kepala. Itu ulama dipajakan. Padahal ulama dibutuhkan. Itu Syekh Yahya Al-Ghautsani itu, beliau adalah ulama ahli qiraat, pengajar di Jami'ah Ummul Qura, Darul Ulum di Madinah. Begitu. Tapi kemudian dia nggak bisa bayar hidup di situ. Nah, begitulah hari ini. Ya, begitu hari ini. Karena sudah tidak satu negeri lagi. Sekarang ini terjadi perbedaan. Jadi Syawal sekarang ini istimewa. Itu aya anu Minggu, aya anu Senin, aya anu Selasa. Jangan-jangan ada yang sebelum itu. Perbedaan itu bukan mengikuti fikih. Bukan. Kalau menurut fikih itu gak masuk. Menurut fikih yang ngikutin matlak, teori matlak gak masuk. Gitu loh. Mengikuti jumhur ulama gak masuk. Tekan itu, tekan dia, mula berdabun. Baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula, tekan itu, tekan dia. Ya, kalau diukur dengan fikih hari ini nggak masuk. Ke fikih mazhab Syafi'i, sebagian sebenarnya mazhab Syafi'i yang menggunakan matlak
teu asup. Kajumhur ulama teu asup. Jadi ngikutin apa? Mengikuti qrar ketetapan pemerintah setempat yang mengikuti ya, nasionalisme. Itu karena nasionalisme. Jadi hari ini yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan itu karena innakum ummatun wahidatun min duninas, antum ummatun wahidatun min duninas. Kalian umat Islam itu umat yang satu, min duninas, beda dengan manusia. Hari ini tidak menjadi kenyataan. Hari ini tidak terwujud, tidak terwujud. Karena itu kita harus melakukan silaturahim ideologis. Istilah baru. Selama ini silaturahim itu mengunjungi paman, bibi, kakek, mudik TKD-nya. Nah, silaturahim ideologis itu apa itu? Menyambungkan antara negeri kaum muslim terpisah dengan khilafah. Itu silaturahim ideologis. Iya. Dasarnya pendapat Imam Qurtubi ketika menjelaskan tentang rahim, tentang ulul arham itu, kata Imam Qurtubi, rahim itu ada dua. Satu rahim khossah, dua rahim ammah gitu. Rahim ammah. Jadi rahim yang bersifat umum. Rahim persaudaraan. Rahim itu artinya adalah al-aqarib. Makanya perintah silaturahim satu di dalam Quran diungkapkan dengan kata-kata al-arham. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha wa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ayat wattaqul arham. Itu perintah silaturahim dalam Quran. Dalam Quran ada perintah untuk berbuat baik kepada zil qurba, kepada zil qurba, kepada kerabat, wal aqrabin, kepada zil qurba, kepada aqrabin. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ini adalah rahim secara khusus. Tapi rahim secara umum, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada umat Islam berpecah belah gara-gara Syawal, gara-gara hiji Ramadan, gara-gara hiji Syawal, umat Islam berpecah belah gara-gara kebangsaan, gara-gara nasionalisme, maka kita diperintahkan untuk menyambungkan, mengislahkan, islah zatul bayyin. Salah satu aktivitas silaturahim itu adalah mendamaikan yang berselisih. Dua orang harus disambungkan, harus didamaikan. Komodoi lebih dari dua orang. Ini mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah min babi aula. Lamun nyambungkeun dua saudara anu gendeng ceweng eta hukumna wajib, komodei lebih dari dua saudara, jutaan, miliar kaum muslimin, 1,8 miliar, hampir 2 miliar umat Islam anu di alam, anu aya di alam dunia, bendeng ceweng masing-masing pak kia-kia, pak aing-aing gitu. Sabab tidak ada yang menyatukan, maka ini lebih wajib daripada silaturahim menyambungkan nasab, daripada mendamaikan dua orang. Jadi wajibnya itu lebih aujab, lebih wajib. Af'ala tabdil, isim tabdil, aujab. Ini makanya kata para ulama, ya min ahamil wajibat, min ahamil wajibat tiddin. Inilah bedanya yang berjuang untuk menegakkan khilafah dengan yang tidak berjuang. Kita menyambungkan silaturahim dengan kerabat yang khusus, tapi ada lebihnya. Kita juga akan menyambungkan silaturahim dengan lebih luas lagi, levelnya internasional, dan itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan menegakkan khilafah. Gitu. Di sini pentingnya silaturahim ini, ya, semangat ini. Jadi semangat silaturahim, ya. Dengan cara apa? Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atubihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Dengan melakukan itu, dan